Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi bersama aku Ayu Dewa Zara Putri di acara podcast. Untuk podcast kali ini aku akan membicarakan mengenai olahraga, seputar olahraga kayak gitu. Tapi sebelum kita mulai podcastnya, aku memperkenalkan salah satu narasumbernya. Silahkan perkenalan. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Dani Putu Pratama. Dipanggil siapa? Muhammad bisa, Dani bisa, Putu bisa, Tama bisa, Pratama bisa. Panggil Dani. Oke. Oke, panggil Mas Dani aja ya. Oke, ganteng mesti aku. Jadi gini, kan kita mau podcast seputar olahraga nih. Aku mau nanya-nanya ke Mas Dani, kira-kira ada nggak pengalaman olahraga gitu yang sering dilakukan aja ya? Yang biasa saya lakukan ya, mungkin itu renang. Selain renang, WO, workout, ada lagi nggak? lari, sepeda. Cuma itu, nggak ada yang Cuma 4 itu, Mbak. kan olahraga itu kan banyak. Ya banyak, saya cuma bakatnya 4 itu tadi. Oh, yang lain jarang-jarang ngelakuin Jarang, gitu. Mbak. Kalau menurut aku itu kan olahraga itu sebelum olahraga itu kan harus pemanasan ya. Ya. Mas Dani itu pemanasan tuh penting nggak sih buat olahraga? Penting, Mbak. Pemanasan itu mencegah dalam suatu cedera dalam olahraga. Kalau kita olahraga nggak pemanasan gitu kan bisa kena ACL atau kena persendian, terus tulang yang geser atau patah tulang, kram gitu kan banyak ya, Mbak. Jadi pemanasan itu sangat penting, Mbak, dalam olahraga. Oke, tadi kan pemanasan itu kan sebelum olahraga. Nah, setahu saya itu kan kalau habis olahraga itu harus ada pendinginan. Kira-kira Mas Dani itu kalau habis olahraga itu pendinginan gitu nggak sih? Saya udah dingin, Mbak. Pendinginan olahraga, bukan sifatnya yang dingin. Tak kirain. Pendinginan olahraga itu penting. Pentingnya tuh gimana? Apa emang harus dilakuin apa suka-suka? Pendinginan itu tuh penting. Waktu dulu itu saya pernah dinasihatin ibu saya. Kan biasanya kalau habis olahraga tubuhnya panas itu kan, keringetan gitu. Yeah. Kalau habis olahraga jangan pernah langsung mandi. Paling enggak kita lapin dulu tubuh kita yang ada keringatnya. Itu biar panasnya itu cepat keluar. Biar uap keluar, kan jadi uap gak tertahan dalam tubuh. Yeah. Kalau uap tertahan dalam tubuh kita itu kan jadi nggak sehat. Nah, maka dari itu ibu saya itu sering nasihatin saya soal pendinginan itu tadi. Aku juga kayak pernah dengar kalau misalnya berkeringat terus harus langsung mandi gitu kayaknya bisa jadi penyakit apa gitu aku. Iya. Ya paling nggak pendinginan cuma diem aja apa gimana gitu, nggak perlu yang pendinginan yang terlalu sulit lah. Oke. Terus kalau kira-kira olahraga itu kan ada beberapa yang berpikiran kalau harus makan dulu nih, nggak tahu itu ngemil atau makanan berat. Yeah. Kalau Mas Dani itu kira-kira sebelum olahraga itu makan dulu nggak atau ngemil gitu? Kalau saya paling ngemil. Kalau makan itu biasanya saya renang. Dulu waktu kecil itu pernah renang sama keluarga. Terus perut saya itu kan penuh habis makan besar gitu kan. Kalau orang tua zaman dulu kan biasanya kalau rekreasi kan makan dulu itu tadi. Nah, saya itu habis makan banyak terus renang. Perut jadi kram perut tahu? Tahu. Nah, selain kram kaki kan ada kram perut. Nah, kram perut itu lebih sakit daripada kram kaki itu. Jadi kalau saran saya mending kalau olahraga itu cuma nyemil aja. Kayak minum susu, makan roti atau makan ciki gitu. Berarti yang nggak kayak nasi gitu. Nggak terlalu ngenyangin gitu. Oke, terus kira-kira olahraga itu bisa jadiin tempat healing nggak sih? Kayak melepas stres gitu. Ya pasti. Gimana itu? Soalnya saya itu kalau stres, pusing, capek, ya itu olahraganya cuma satu yang bisa ngilangin stres saya itu. Apa itu? Renang. Kok bisa tahu? Iya, soalnya dari cerita-cerita itu renang terus kayaknya ini emang sukanya renang gitu. Renang itu saya itu kalau misal udah capek, pusing, renang itu kan
tubuh langsung fresh, dingin itu kan. Iya. Kayak kita rendam di dalam, kayak kita masuk kulkas gitu kan. Tapi kalau kita misal cuma mandi, itu kan cuma tubuh bugarnya sesaat, freshnya sesaat gitu kan. Jadi saya lebih suka kalau pusing, capek gitu, lebih milih renang. Ada nggak sih hal-hal yang harus diperhatikan dalam olahraga gitu? Hal yang perlu diperhatikan dalam olahraga, tak ambil dari sepedaan aja ya. Boleh. Saya tuh biasanya kalau sepedaan itu yang saya perhatikan itu ban. Kan itu sepeda saya fiksi. Nah, kalau fiksi itu kan biasanya bannya ban halus, nggak kayak ban sepeda MTB. Nah, jadi kalau misal kita pakai fiksi, itu tuh bannya lebih mudah rusak. Jadi kalau sepedaan, saya pantengin pertama itu bagian ban. Terus selanjutnya bagian keselamatan. Saya biasanya kalau pakai fiksi, saya pakainya jaket. Jaket itu kan misal kita terjatuh, terus kalau pakai jaket itu kan kita otomatis tubuh nggak bersentuhan langsung ke aspal. Jadi kan nggak sakit kan. Yeah. Terus saya pakai sepatu, celana panjang. Nah, jadi ya celana panjangnya itu yang biasa buat olahraga, bukan yang jean itu ya. Iya. Nah, jadi selain itu tadi ada juga yang paling penting ini, bagian rem. Misal kita nggak ngecek rem itu ya. Saya tuh dulu pernah naik sepeda nggak ngecek rem. Pas tanjakan kan enak didorong. Iya. Turunan. Oh, Mas Lelas itu. Belum. Ya udah saya pasrah. Terus gimana, jatuh apa? Kan saya udah safety, pakai jaket, pakai celana panjang, sepatu. Jadi nggak apa-apa. Kira-kira itu nggak sih pakai helm, terus yang kayak di bagian siku-siku? Kalau enggak? bagian siku-siku gitu nggak. Kalau helm saya ganti cuma pakai topi. Topi, bukan helm ke sepeda gitu bukan? Nggak punya uang. Oh, oke. Terus kira-kira olahraga yang over atau terlalu berlebihan itu baik nggak sih? Dari katanya sudah bisa kita simpulkan ya. Berlebihan itu kan udah pasti nggak baik, semua itu yang berlebihan nggak baik. Jadi kalau olahraga itu ya sewajarnya. Misal kita lari terus sampai lemes gitu kan. Kalau sampai lemes gitu kan otomatis bukan bikin bugar, sama aja cuma bikin tubuh rusak, Bikin capek, capek gitu kan? capeknya over, bisa sampai masuk rumah sakit atau ya dijemput aja gitu kan ya. Jadi lebih baik itu olahraga ya sewajarnya. Misal seminggu 3 kali, sehari tiap pagi, tiap apa itu seminggu kan biasanya kalau sekolah paling nggak ada pelajaran olahraga, iya kan? Iya. Ya sebagai pengganti itu kan juga bisa. Jadi nggak perlu terlalu over dalam olahraga. Oke, berarti emang nggak baik ya yang terlalu berlebihan. Yang penting konsisten gitu ya? Konsisten yang paling penting tuh. Oke, terus kira-kira ada nggak sih makanan-makanan yang mendukung dalam olahraga gitu? Makanan yang mendukung dalam olahraga, mungkin buah lah ya. Buah. Biasanya kalau olahraga itu pentingnya makan buah, makan sayur gitu kan sangat penting ya. Dalam kandungan buah dan sayur itu kan lebih tinggi daripada kandungan beras atau nasi. Itu kan biasanya cuma karbohidrat yang tinggi. Jadi kalau kita olahraga kayak kita merasa capek gitu, lelah, lebih baik itu kita makan buah, makan sayur. Kayak Mbak Zara tahu itu infus water. Infus water. Oh. Ya. Nah, itu kan juga kayak dopamin gitu ya, dorongan biar gak lelah gitu kan ya. Nah, mungkin itu sih, Mbak. Oh, iya itu ya berarti. Terus kalau ada nggak tips-tips agar olahraga itu nggak gampang cedera? Ya itu tadi, kayak pas di awal tadi, cedera itu bisa disebabkan dari tidak pemanasan atau tidak pendinginan.
Oke. Hal sepele tapi kalau disepelekan nggak sepele. Iya, akibatnya nggak sepele. Iya, maka dari itu kita harus utamakan pemanasan dan pendinginan. Mungkin itu sih tips agar tidak tercedera. Oke, terus pernah nggak sih Mas Dan itu melakukan olahraga senam lantai? Senam lantai? Oh Kayak pernah. Sikap lilin, roll depan, roll Iya, belakang. pernah. Saya itu kalau olahraga lantai jarang saya lakukan sendiri. Biasanya itu perintah dari sekolah. Itu kan biasanya tugas dari sekolah itu kan sering kalau Iya. masalah senam lantai itu ya. Jadi mungkin di rumah saya jarang saya lakuin. Oh, berarti emang ngelakuinnya tuh kalau ada tugas gitu ya? Ya kalau ada tugas saja. Ada nggak buat Mas Dani olahraga yang menurut Mas Dani itu susah, juga ada yang menurut Mas Dani itu gampang? Kalau gampang sih ya jalan di tempat ya. Oh iya, Loh, enggak canda. Kalau yang gampang itu ya lari, itu kan ya normal ya, olahraga basic gitu ya. Terus kalau yang menurut saya susah itu olahraga surfing. surfing. Surfing maksudnya. Oh. Biasanya itu kan mainnya di ombak laut, Iya. taruhan nyawa. Oh iya. Nah, itu menurut saya olahraga yang menurut saya paling sulit. Oh. Tapi kayaknya seru gak sih surfing? Nyawanya yang seru. Oke, itu aja yang mau tanyain ke Tuh. Mas Dani karena Oke. udah selesai tadi, udah pertanyaan yang terakhir. Iya. Terus ini penutupnya, ada nggak saran-saran buat para olahraga pemula gitu? Nggak pemula sih, kayak mereka tuh mau olahraga tapi niatnya tuh masih di bawah gitu. Jadi pesan buat pemuda yang malas olahraga, yang olahraga jadi doang, game itu ya. Kita itu masih muda, waktu terus berjalan. Jangan jadi orang yang pemalas. Kita harus sering olahraga agar besok tua kita bisa menikmatinya. Mungkin itu pesan dari saya. Terima kasih ya Mas Dani untuk pesannya. Oke, terima kasih Mas Dani udah memberikan saran, juga udah mau menghadiri podcast ini bersama saya. Ya, terima kasih juga Mbak Zara sudah memanggil saya di podcast kali ini. Oke, segitu saja untuk video podcast kali ini teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Kita bertemu di podcast saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.